Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rotama, selamat datang kembali di Rotama Official, tempat informasi terbaru dan terpercaya. Hari ini kita akan membahas perubahan besar dalam Undang-Undang Desa, khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dulu, kepala desa punya kewenangan penuh dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Tapi sekarang aturan itu berubah. Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kepala desa hanya bisa mengusulkan, sementara keputusan ada di tangan bupati atau wali kota melalui camat. Jadi, apakah perubahan ini benar-benar melindungi perangkat desa atau justru menimbulkan masalah baru? Yuk kita bahas secara lengkap. Baik, sahabat semua, dukung channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol subscribe sekarang satu kali saja. Itu sudah sangat berarti untuk saya bisa terus menghadirkan informasi bermanfaat untuk Anda. Jangan ragu, ini gratis dan mudah. Terima kasih atas dukungannya. Saya doakan Anda selalu sehat, sukses, dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Konten saya pada kali ini saya beri judul Revisi Undang-Undang Desa, perangkat desa lebih terlindungi atau justru sebaliknya. Rotama Official, tim pendamping profesional. Perubahan aturan dulu versus sekarang. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa memiliki wewenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Namun, setelah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kewenangan kepala desa berubah. Sekarang, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus melalui usulan kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat. Dari perubahan ini, terlihat bahwa kepala desa tidak lagi berkuasa penuh dalam menentukan perangkat desa. Tapi, apa sebenarnya makna dari mengusulkan dalam aturan hukum ini? Apa makna mengusulkan dalam aturan hukum? Sahabat Rotama, dalam hukum administrasi, istilah mengusulkan berarti kepala desa hanya memberikan rekomendasi, tetapi keputusan tetap di tangan bupati atau wali kota. 1. Bupati atau wali kota bisa menerima usulan. 2. Bupati atau wali kota bisa menolak atau meminta revisi usulan. Ini artinya perangkat desa kini lebih terlindungi karena tidak lagi bisa diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa, seperti yang sering terjadi di masa lalu. Namun, apakah sistem ini benar-benar menjamin keamanan dan keadilan bagi perangkat desa? Mari kita lihat dampak positif dan tantangan dari revisi ini. Keuntungan revisi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 1. Perangkat desa tidak bisa diberhentikan sepihak lagi. Dulu, kepala desa bisa langsung mencopot perangkat desa tanpa alasan yang jelas. Dengan revisi ini, kepala desa hanya bisa mengusulkan dan keputusan akhir pada tangan bupati atau wali kota. Ini melindungi perangkat desa dari pemecatan sepihak yang sering terjadi sebelumnya. 2. Meningkatkan transparansi dan profesionalitas dalam mengangkat dan perangkat desa. Sekarang, perangkat desa tidak lagi dipilih hanya berdasarkan kedekatan dengan kepala desa. Dengan adanya revisi bupati atau wali kota diharapkan seleksi perangkat desa menjadi lebih objektif dan berbasis kompetensi. 3. Menjaga stabilitas pemerintahan desa. Sebelumnya, setiap pergantian kepala desa seringkali diikuti dengan pergantian perangkat desa. Akibatnya, banyak program desa yang terhenti di tengah jalan. Dengan revisi ini, perangkat desa yang bekerja dengan baik dapat tetap melanjutkan tugasnya, sehingga pemerintahan desa lebih stabil. 4. Memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perangkat desa.
Dengan mekanisme baru ini, perangkat desa memiliki perlindungan hukum yang lebih baik. Jika terjadi pemberhentian yang tidak sesuai prosedur, perangkat desa bisa menggugat ke bupati atau wali kota, sehingga hak-hak mereka lebih dihargai. 5. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Sebelumnya, banyak kepala desa yang memanfaatkan jabatan mereka untuk mengangkat orang-orang terdekat sebagai perangkat desa. Dengan revisi ini, keputusan akhir ada di tangan bupati atau wali kota, sehingga peluang penyalahgunaan kekuasaan lebih kecil. Tantangan dalam implementasi revisi ini. Proses pengangkatan lebih lama, karena harus melewati camat atau bupati atau wali kota. Bisa saja terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan mereka perangkat desa. Seterusnya, potensi intervensi politik di tingkat kabupaten atau kota. Jika tidak diawasi dengan baik, keputusan bupati atau wali kota bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Seterusnya, perangkat desa bisa berada dalam ketidakpastian. Jika usulan kepala desa ditolak atau diproses terlalu lama, perangkat desa bisa berada dalam status yang tidak jelas. Karena itu, agar revisi ini berjalan efektif, harus ada regulasi turunan yang jelas. Apa yang harus dilakukan agar revisi ini efektif? 1. Menetapkan batas waktu pengusulan dan persetujuan. Jika sampai terjadi kekosongan jabatan perangkat desa karena proses yang lama, harus ada batasan waktu yang jelas bagi bupati atau wali kota untuk mengambil keputusan. 2. Menjaga objektivitas dalam seleksi perangkat desa. Harus ada mekanisme seleksi yang transparan, berbasis kompetensi, dan bebas dari kepentingan politik. 3. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, perangkat desa harus ikut mengawasi proses ini. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, masyarakat desa harus ikut mengawasi proses ini. 4. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan turunan. Peraturan pemerintah atau PP atau peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri diperlukan agar revisi ini lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Dan kita doakan di tahun 2025 PP yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024 bisa dikeluarkan oleh pemerintah, karena sudah hampir 1 tahun Undang-Undang Desa ditetapkan, seharusnya sudah ada PP yang mengatur lebih lanjut dari undang-undang ini. Tanpa regulasi yang turunan yang kuat, revisi ini hanya bisa disalahgunakan oleh segelintir sepihak. Undang-Undang Desa dalam nomor 3 tahun 2024 membawa perubahan besar dalam tata kelola perangkat desa. 1. Perangkat desa lebih terlindungi dari pemecatan sepihak. 2. Seleksi perangkat desa diharapkan lebih profesional dan transparan. Namun, tantangan dan implementasi harus diperhatikan. Bagaimana menurut sahabat Rotama? Apakah revisi ini sudah ideal atau masih perlu penyempurnaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Rotama Official agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Akhir kata dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.